Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami tetap berharap semua baik dan kami terus berdoa buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, khususnya dalam saat ini. Kita masih terus menghadapi pandemi ini dan juga di Amerika masih menghadapi banyak kesulitan, khususnya di dalam bagian politik dan sebagainya. Lalu kami tahu dan percaya bahwa Allah masih ada rencana bagi kita semua. Dan anak-anak dia tetap dipanggil untuk hidup setia bagi dia. Kita akan balik dan masuk lagi belajar dan melihat nama-nama yang digunakan Yesus di dalam firman Tuhan. Dan saya berharap kita tidak cepat lupa bahwa semua nama ini, menurut saya setiap alasan Yesus menggunakan nama-nama ini supaya jelas sekali, sangat jelas sekali bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah Mesias dari surga datang untuk menyelamatkan manusia semuanya. Lalu kalau kita enggak percaya hal itu, sangat mempengaruhi perspektif kita terhadap Yesus, Isa, dan Tuhan Allah sendiri. Dan setiap nama yang Yesus gunakan, salah satu alasan, bukan cuma satu, tapi salah satu alasan dia menggunakan nama-nama ini supaya orang kalau mereka mendengar, mereka ada perasaan, mereka ada pikiran, mereka lagi ingat, itu Allah sendiri. Yesus ingin kita percaya bahwa dia adalah Mesias. Nah, supaya kita lebih paham, lebih mengerti lebih dalam lagi maksud di belakang nama yang akan kita pelajari hari ini, saya ingin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu coba membayangkan sesuatu yang selalu ada di dalam kehidupanmu. Mungkin selalu ada orang, selalu ada teman, selalu ada bapak atau ibu atau keluarga. Waduh, saya nggak ingat kehidupan saya tanpa mereka. Atau sesuatu yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, saya masih ingat di Indo, selalu ada dua hal yang saya alami. Kalau agak pagi, mungkin jam 5, jam setengah 6 pagi, selalu ada ayam yang kuku membangunkan saya. Waduh, di mana saya tinggal, di mana saja saya tinggal. Kalau saya tinggal di Jawa Barat, Jawa Timur, pulau lain, kalau saya mengunjungi orang di Aceh, kalau menolong dengan tsunami, waduh, di mana saja saya tinggal, asal ada ayam, dan hampir selalu ada ayam, betul? Asal ada ayam, waduh, bangun jam 5, jam setengah 6. Waduh, enggak bisa bebas dari ayam. Dan enggak bisa bebas dari bangun jam 5, jam setengah 6. Kecuali kalau udah menguasai diri dan enggak terganggu lagi dengan suara ayam itu. Yang kedua, selalu ada di Indo, selama saya tinggal di sana, nyamuk. Waduh, ada nyamuk di mana saja, di luar, di dalam, di tengah. Selalu ada nyamuk, nggak bisa bebas dari nyamuk sama sekali. Puji Tuhan kalau udah makan cukup banyak bawang dan sebagainya, mungkin kurang enak. Darah saya udah nggak harum lagi seperti bule yang makan terlalu banyak keju dan gula. Agak ya lebih baik kalau udah makan makanan Indonesia agak lama. Tapi selalu ada, ya betul, ayam, nyamuk, dan banyak hal lain. Lalu juga saya nggak tahu di Indo sekarang berapa sering you pakai masker, tapi di bagian barat, negara bagianku di Amerika, kami harus pakai masker. Nah, ada beberapa bagian di Amerika orang agak malas pakai masker, tapi bagi saya cukup rajin kalau saya pakai masker kalau luar. Lalu kalau pakai masker ini udah menjadi biasa. Lalu sudah membiasakan diri pakai masker. Lalu kalau saya masuk, walaupun udah oke, udah boleh dilepaskan, saya tetap pakai karena udah merasa biasa. Ini normal baru, ya. Nah, kalau saya keluar langsung pasang, pakai terus. Kalau masuk kadang-kadang lupa. Kalau saya nggak pakai, ada perasaan agak aneh. Aduh, ada sesuatu yang nggak pas, nggak cocok, nggak betah.
Apa itu? Nggak tahu. Aduh, nggak pakai masker. Karena saat ini, dengan coronavirus ini selalu ada, ya, selalu ada masker. Nah, bagi kita, kalau kita mau mengerti nama ini yang Yesus gunakan lebih dalam lagi, kita harus ada pikiran, ada apa yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Wahyu 1 dan Yesaya 48, kita melihat satu nama yang Yesus gunakan, yang juga terikat, ada hubungan dengan nama Allah dari perjanjian lama. Lalu saya akan membaca dari Wahyu 1 ayat 17 dan 18, dan kita akan melihat nama ini disebut di perjanjian lama beberapa kali, tapi kita cuma akan melihat ayat dari Yesaya 48, di mana kita bisa ketemu dengan nama ini yang digunakan bagi Allah sendiri. Lalu Wahyu 1 ayat 17 dan 18 berbunyi, "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.'" Yesus mengatakan, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan kita melihat di Yesaya 48 ayat ke-12, "Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Aku yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Aku yang awal dan aku yang akhir." Maksudnya persis sama. Lalu kita dapat dua arti bagi nama ini. Mengapa Yesus menggunakan nama ini? Yang pertama, kalau kita melihat bahasa Yunani di kitab Wahyu itu ayat 17 dan 18, yang awal, yang pertama, yang terakhir, itu dua huruf di dalam abjad Yunani itu. Lalu seperti A dan Z. Saya adalah A dan saya adalah Z. Saya adalah yang paling pertama, saya ada yang paling terakhir. Dengan maksud saya adalah yang alfa dan yang omega. Dengan maksud saya selalu ada dari awal. Saya selalu ada di tengah. Dan saya selalu akan ada di bagian terakhir juga. Karena Yesus selalu ada, dan karena dia selalu ada, dia adalah Tuhan. Dan juga yang kedua, supaya ada hubungan dengan perjanjian lama itu yang Yesaya 48, supaya kita dapat tahu dia adalah Allah, dia adalah Mesias. Supaya ada hubungan itu yang mengikat dia dengan identitas sebagai Allah bagi kita. Lalu saya berharap kita tetap sadar saat kita lahir, Yesus ada. Setiap hari yang kita hidup, Yesus ada. Kalau kita mati, Yesus akan ada. Nah, pertanyaan yang paling penting bagi kita kalau kita hidup seperti itu. Ya pasti waktu saya kecil, saya nggak mengenal Yesus sebagai juru selamat saya. Tapi satu saat saya sadar dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat dan saya memutuskan saya akan percaya kepada dia. Nah, sejak itu ya nggak selalu nggak selalu saya hidup setiap saat bagi dia. Tetapi dia selalu hidup bagi saya. Dia selalu ada dengan saya. Lalu seharusnya atau mudah-mudahan saya akan hidup setiap hari seperti dia ada di sebelah saya. Seperti dia melihat setiap perbuatan saya. Seperti dia mendengar setiap perkataan saya. Karena dia selalu ada. Nah, kalau saya hidup seperti itu, maka saya akan hidup lebih setia kepada dia, dan menurut saya juga akan menikmati kehidupan ini lebih baik lagi. Lebih sungguh-sungguh saya akan menikmati kehidupan ini kalau saya memutuskan setiap hari
hidup bagi dia. Dan kalau saya lebih sadar dia ada, saya hidup lebih setia. Seperti kalau you lagi kerja di kantor dan lagi kerja di komputer, atau mungkin lagi mengemudi dan ada stop menunggu orang, you harus menjemput mereka, atau mungkin you ada tugas, ya, you ada pekerjaan, tapi lagi agak sepi, agak santai, nggak ada pekerjaan, you istirahat aja. Terus yang keluar HP keluar, mulai SMS, mulai main game, mulai Facebook, mulai lihat foto-foto. Nah, kalau bos masuk, you tetap main HP? Enggak, you tetap sembunyikan HP. Oh ya bos. Dan you tetap mulai mengetik lagi di komputer, atau kelihatan rajin kerja lagi, betul? Karena, bos ada, lalu saya harus setia, saya harus rajin, saya harus bekerja. Nah, coba membayangkan kalau kita sungguh-sungguh hidup seperti Yesus selalu ada di belakang kita, selalu ada di sebelah kita, dan kita ingin hidup supaya nggak malu di depan Yesus, tapi malah lebih setia kepada Dia. Kalau saya sadar dia ada dulu, dia selalu ada, mudah-mudahan saya akan hidup lebih setia kepada Dia. Dan kalau saya hidup lebih setia kepada Dia, saya akan menikmati kehidupan ini lebih sering juga. Dan juga saat saya dipanggil, saat saya meninggal, saat saya nggak bernafas lagi, saya akan melihat Dia. Dan cara saya hidup di dunia ini akan mempengaruhi kehidupan saya di akhirat. Kalau saya hidup setia di sini, saya akan menikmati surga dengan Isa, Juru Selamat ini. Karena Dia yang selalu ada di bagian awal, Dia yang terdahulu, Dia yang terkemudian, Dia yang awal, dan Dia yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Kita akan ketemu Yesus satu hari karena Dia selalu ada. Semoga kita tetap percaya dan hidup bagi Dia, supaya kita bisa memutuskan hidup setia bagi Dia. Tuhan memberkati. Amin.